Pertama-tama di sini kita menggunakan 2 keping bihun jagung, kemudian ini bihunnya kita rendam dengan menggunakan air panas. Ini bihun kita rendam lebih kurang 7 menit sampai nanti bihunnya ini lunak dan terurai. Nah, ini bihun kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini kita menggunakan 3 buah sosis, kemudian ini sosisnya langsung aja kita belah. Di sini kita menggunakan sosis ayam ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan sosis sapi itu juga boleh. Kemudian ini sosisnya langsung aja kita potong kecil-kecil. Lanjut di sini kita juga menggunakan 2 tangkai daun seledri. Kemudian ini daun seledrinya langsung aja kita iris kecil-kecil. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini sama kita iris juga kecil-kecil. Kalau bahan-bahannya ini sudah selesai kita siapkan, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini kita juga menggunakan 3 buah tahu putih, kemudian ini tahunya langsung aja kita hancurkan dengan menggunakan garpu. Nah, ini sudah cukup ya, langsung aja kita sisihkan. Dan ini dia bihun jagung yang sudah kita rendam dengan air panas tadi. Ini bihunnya langsung aja kita potong-potong. Kemudian langsung aja kita masukin tahu yang sudah kita haluskan tadi. Sosis dan daun bawangnya juga langsung aja kita masukin. Kemudian di sini kita juga menggunakan 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita tambahkan juga 1 butir telur ayam. Lanjut kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh kaldu ayam. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk terlebih dahulu. Kalau bahan-bahannya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita tambahkan 12 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk. Di sini kita tidak menggunakan air ya teman-teman, karena tahunya itu cukup mengandung air. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata dan ini siap untuk kita cetak ya. Langsung aja kita cetak bola-bola bihunnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita bulatkan seperti di video. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, langsung aja disisihkan. Untuk bentuk dan ukurannya itu bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, ini dia bola-bola bihunnya sudah selesai kita cetak, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga sedikit garam. Lalu kita tambahkan air putih secukupnya. Ini airnya kita masukin secara bertahap ya, dan kita aduk adonannya ini sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Ini adonan basahnya sudah jadi, untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Lanjut di sini kita juga menggunakan tepung panir secukupnya sebagai balurannya. Langsung aja bola-bola bihun yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Kita pastikan permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata ya, sambil kita padat-padatkan seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Ini dia bola-bola bihunnya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita frozenkan dan juga bisa langsung kita goreng ya. Langsung aja ini bola-bola bihunnya kita goreng sebagian. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja bola-bola bihunnya kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Kita gunakan api sedang cenderung kecil.
Bola-bola bihun ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Bola-bola bihunnya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia bola-bola bihunnya sudah jadi. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu enak dan juga lembut ya teman-teman. Dan ini sangat cocok dimakan dengan saus sambal. Bola-bola bihun ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun bekal anak sekolah karena rasanya itu sangat enak. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram tape singkong. Kemudian ini tapenya langsung aja kita haluskan. Kalau tapenya sudah halus seperti ini sudah cukup, langsung aja kita tambahkan 1 bungkus kental manis. Di sini kita tidak perlu menambahkan gula pasir karena tapenya sudah cukup manis. Kemudian kita tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk. Kemudian 7 sendok makan tepung terigu. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Ini adonannya sudah tercampur merata tapi masih kurang padat dan agak sulit kita bentuk. Lanjut kita tambahkan kembali 3 sendok makan tepung terigu. Jadi total di sini kita menggunakan tepung terigu 10 sendok makan ya. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk. Nah, ini adonannya sudah jadi, ini siap untuk kita bentuk ya. Kemudian untuk isiannya di sini kita menggunakan coklat batang secukupnya. Langsung aja ini bola-bola tapenya kita cetak, tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih dan diolesi dengan menggunakan minyak goreng atau minyak sayur biar nanti adonannya ini tidak lengket di tangan. Kemudian ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan, kemudian pipihkan. Lalu kasih isian coklat batang, kemudian kita bulatkan seperti di video. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Langsung aja kita sisihkan. Cetak bola-bola tape singkongnya sampai selesai. Nah, ini bola-bola tapenya sudah selesai kita cetak, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga air putih secukupnya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Kita tambahkan juga sedikit garam. Lanjut kita aduk kembali sampai merata. Dan ini dia hasilnya sudah jadi. Hasilnya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Ini sudah cukup ya. Lalu untuk balurannya di sini kita menggunakan tepung panir secukupnya. Langsung aja bola-bola tapenya kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan tepung panir sambil kita padat-padatkan seperti di video. Dan ini dia hasilnya, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita baluri bola-bola tapenya dengan tepung panir sampai selesai. Nah, ini dia bola-bola tapenya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita jadikan sebagai frozen food dan bisa juga langsung kita goreng ya. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil.
Ini bola-bola tape akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya itu merata sampai ke dalam. Kalau bola-bola tapenya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia bola-bola tape singkong isi coklatnya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan? Dan pastinya ini rasanya itu sangat enak. Di luarnya itu crispy, di dalamnya itu lembut dan juga lumer. Ini cocok sekali dijadikan cemilan pas lagi ngumpul bareng keluarga. Dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan karena cara membuatnya itu cukup mudah. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 700 gram singkong. Ini singkongnya sudah kita kupas dan kita cuci bersih juga. Kemudian ini singkong langsung aja kita rebus dengan menggunakan api sedang. Kita tambahkan air putih secukupnya. Kemudian ini singkong bakalan kita rebus lebih kurang 30 menit sampai nanti singkongnya ini matang ataupun empuk. Sambil menunggu singkongnya matang, langsung aja kita siapkan bumbu yang lainnya. Pertama di sini kita menggunakan 2 siung bawang putih. Kemudian ini bawang putihnya kita iris-iris, kemudian kita cincang kasar. Untuk teman-teman yang nggak suka nanti aroma bawang putihnya itu terlalu berasa, untuk penggunaan bawang putihnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita di sini juga menggunakan 2 tangkai daun seledri. Ini daun seledrinya langsung aja kita iris kecil-kecil. Kita juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya langsung aja kita iris kecil-kecil. Lanjut kita juga menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Ini wortel langsung aja kita belah. Kalau wortelnya sudah kita belah seperti ini, langsung aja kita potong membentuk korek api. Kemudian kita iris kembali kecil-kecil atau membentuk dadu. Kalau bahan-bahannya ini sudah selesai kita siapkan, ini langsung aja kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini singkong yang sudah kita rebus tadi, ini singkongnya sudah matang dan empuk seperti ini. Ini sudah cukup ya, langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi singkongnya ini masih panas, ini singkong langsung aja kita hancurkan ataupun kita haluskan dengan menggunakan ulekan atau menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau teman-teman pengen lebih cepat, ini singkong juga boleh di-chopper ya, itu sesuai selera aja. Kalau singkongnya sudah halus seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian langsung aja kita masukin bahan-bahan yang sudah kita iris tadi. Kalau teman-teman mau rasa cemilannya ini nanti ada rasa pedasnya, boleh ditambahkan irisan cabai rawit. Kemudian langsung aja kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam atau secukupnya. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan menyatu seperti ini sudah cukup ya. Ini siap untuk kita cetak. Langsung aja ini adonannya kita cetak. Ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan. Kalau teman-teman mau nanti ukurannya itu sama besar, untuk adonannya itu boleh ditimbang. Kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan dan kita pipihkan seperti di video. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, warnanya sangat cantik.
Kita cetak adonannya ini sampai selesai. Kalau cemilan dari olahan singkongnya ini sudah selesai kita cetak, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan 1 butir telur ayam. Kemudian ini telurnya langsung aja kita kocok lepas. Nah, ini sudah cukup. Langsung aja cemilan yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan telur seperti ini. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, warnanya itu sangat cantik. Kita baluri cemilannya ini dengan tepung panir sampai selesai. Ini dia cemilan dari olahan singkongnya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita jadikan sebagai stok frozen food dan bisa juga langsung kita goreng ya. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian langsung aja ini kita goreng sebagian dengan menggunakan api sedang. Cemilannya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali dibolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Ini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, biar nanti cemilannya ini tidak mudah gosong. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini sudah cukup. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia cemilan dari olahan singkongnya sudah matang. Ini aromanya sangat wangi ya. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu sangat lembut. Cemilan ini sangat cocok disajikan dengan cabai rawit maupun saus sambal karena rasanya itu sangat enak. Dan ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram ubi jalar yang sudah kita kupas dan kita potong-potong juga seperti ini. Kemudian ini ubi langsung aja kita kukus lebih kurang 25 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah kita kukus lebih kurang 25 menit, ini ubinya sudah matang dan empuk seperti ini. Ini sudah cukup ya, langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita angkat ubinya dan kita pindahkan ke wadah. Selagi ubinya ini masih panas, ini ubi langsung aja kita haluskan ataupun kita hancurkan dengan menggunakan garpu. Atau menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau ubinya sudah halus seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita masukin sedikit garam. Kemudian kita tambahkan juga 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk. Kita tambahkan juga 2 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok makan margarin. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Ini ubinya masih panas ya. Kita aduk dulu dengan menggunakan sendok seperti ini. Kemudian lanjut ini ubinya kita aduk dengan menggunakan tangan biar nanti lebih gampang tercampur meratanya. Ubinya ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya itu menyatu dan teksturnya itu lembut. Kalau ubinya sudah tercampur merata dan menyatu seperti ini dan teksturnya juga lembut, ini sudah cukup ya. Ini siap untuk kita cetak. Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan coklat batang secukupnya dan ini coklatnya sudah kita potong-potong seperti ini. Langsung aja kita cetak, ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepak-kepakan dan kita pipihkan seperti ini.
Kemudian langsung aja kita kasih isian coklat batang. Lanjut kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor biar nanti pada saat digoreng coklatnya itu tidak meleleh keluar. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Lanjut kita cetak adonannya sampai selesai. Kalau cemilannya sudah selesai kita cetak seperti ini, langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita masukin secukupnya air putih. Lalu ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Nah, ini adonannya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kemudian langsung aja cemilan yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah jadi langsung aja disisihkan. Cemilannya ini akan kita baluri dengan tepung panir sampai selesai. Kalau cemilannya ini sudah selesai kita baluri dengan tepung panir, langkah selanjutnya ini akan kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang. Cemilannya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata. Kalau cemilannya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah jadi. Warnanya sangat cantik dan pastinya ini di luarnya itu sangat crispy dan di dalamnya juga lembut dan isiannya juga lumer. Cemilan dari olahan ubi ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan pas lagi ngumpul bareng keluarga. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.